أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خالق ذي الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Kedua, penyakit batin yang kedua dan cara meninggalkan sifat yaitu riya. Cara meninggalkan sifat riya. Adapun riya maka itulah yang dinamakan syirik khafi, syirik yang samar, yaitu satu di antara dua bahagian dari syirik. Jadi syirik terbagi dua, ada syirik yang jali, terang, jelas yang disembahnya lain Allah. Ada syirik yang khafi, yang samar, Allah disembahnya tapi disekutukannya secara diam-diam. Dan yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari siapapun penghargaan di hati manusia, sebarang, maksudnya penghargaan siapa aja, maksudnya kita tuh hendak dihormati oleh siapa aja, maksud sebarang itu sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan. Jadi riya ini amun inya kada bujur-bujur belajar, kada tahu bahwa kita itu sudah riya. Jadi riya itu banyak caranya banyak. Bisa kisah ibadah padahal riya, bisa kisah macam-macam yang padahal sebenarnya isinya adalah riya. Jadi mun kada bujur-bujur belajar sifat 20, kada kawa kita menghindari riya ini. Kada kawa karena itu anunya intisarinya. Banyak riya diantaranya misalnya kita bafoto, lawan tuan guru besar datang dari Aras, kena diupload di Pacibok, bertulisan pulang semoga aku seperti itu, semoga keturunanku seperti itu. Nah kan bagus pinanya ya, kalau hati-hati mun ulun yakin mah ulun riya mun kayak itu. Sebab nang kayak itu bila kita mau upload itu tujuannya hendak siapa? Hendak dilihat kada? Kalau hendak dilihat berarti riya sebenarnya. Kalau kita mau upload kada ada hendak dilihat berarti kada riya, karena riya ini hendak dilihat oleh makhluk. Amun makhluk melihat, tabelujur melihat kada apa-apa. Makanya kalau bisa, kalau kita berfoto dengan para ulama atau kayak apa aja kah, nah kada usah diupload karena tujuannya hendak dilihat. Bila hendak dilihat itu pasti riya sudah. Kada kawa kita menikung-nikung ke lain tuh, kada kawa. Nah, mun orang yang melihat itu lain permasalahan. Misal kita duduk berdua lawan orang ulama besar datang dari Aras, berduduk orang melihat, ada masalah. Tapi kalau kita perlihatkan itu neranya riya. Kan kita mau upload itu memperlihatkan. Berapa kita mau upload orang kada berpikir kita hendak orang melihat. Paham lah pian nih. Nah, jadi hati-hati. Pinahnya model kayak bagus, padahal minta kada jakut supaya orang dah melihat, itu yang riya tuh. Yang orang melihat itu nih yang riya. Ada kita bakal hendak supaya orang melihat, nah itu yang riya. Amun kita kada ada hendak dilihati orang tapi orang yang melihat, itu lain riya. Itu naranya memberi contoh orang yang melihat. Amun kita yang minta lihat, ini yang riya. Pahamailah. Jadi hati-hati bener nih. Bangun jam 2 ambil ke tasbih, fotonya tasbih dalam tangannya ting ya. Kada aku kada betapa yang muhaj tasbihnya, tapi orang tahu naran seorang itu yang sama seorang juga narannya utuh khatiting itu narannya tuh, nah utuh khatiting. Nah jam 2 malam nih paling bagus buat tasbih pang ya. Masalahnya tasbih 2 biji sudah nih yang 100 pulang menjar bertulisan kayak itu. Nah itu riya narannya. Jadi amal apapun, kebaikan apapun lah, ujar Ibnu Athilah Sakandari, idfin wujudak bi ardil khumul ay amalaka, patak timbun amal ibadahmu di dalam bumi ketersembunyian, jangan hendak ditimbulkan. Nah itu
bila kita timbulkan ria naranya menyaingi Allah Ta'ala, karena yang timbul itu kisah Allah bukan kita. Kenapa kita hendak bertambah-tampai? Nah itu. Dan manakala sudah ada cinta kepada pangkat dan kedudukan pula, maka termasuklah dalam istilah hawa muttaba', keinginan nafsu yang selalu diikuti. Semalam masalah yang pemulaan tadi hasad itu bagian dari bakhil. Nah hari ini pulang subuh ini riya bagian dari hawa yang dituruti. Nah biar Nabi kan 3 macam kok. Jadi bagian hawa yang dituruti, keinginan hawa tadi, arti hawa itu hawa kalbu lah. Hawa di sini, riya itu bagian di atas, lainnya bagian di bawah dan lagi hawa. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini banyak orang yang menjadi binasa. Nah, sebab penyakit riya banyak orang menjadi binasa. Yang binasa tadi ibadahnya. Lalu karena ibadahnya kada berpahala lagi, makanya kada ada beisi sangu, maka binasainya. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya sebab penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Itu maksud manusia itu handap kalimatnya loh. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya sebab penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah itu titik di situ. Itu satu kalimat tertinggal di situlah panjang. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi orang kadang membinasakan kita, penyakit kita juga yang maulah kita tadi binasa. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu mereka yang mereka cari, ilmu yang mereka cari nih, kayak kita menuntut ilmu, namun asal mau memikirkan aja, asal mau bujur-bujur mana happy berpikir, nah jangan-jangan di situ ada riyanya, jangan-jangan. Apakan lagi adat yang mereka lakukan, bah menuntut ilmu bapotuan, upload, imbah sembahyang subuh bapotuan, hari-hari sembahyang subuh berjamaah, tapi hari-hari juga bapotuan, hari-hari juga mau upload. Ngapa nih itu? Nya kadeda gurunya, maya bang, jangan hakun kayak itu. Bapak, walaupun apapun alasannya kada usah. Oh ampusakum wa ahlikum nara. Kita takutan, oh bina amal ibadah kita ini kena kada lagi pahalanya. Sudah gawiannya belum tentu sah, belum tentu bujur, belum tentu sempurna rukun dan syaratnya, ditampaikan pulang ke orang, walaupun dengan alasan apapun dilarang. Kada boleh. Kada memberi contoh guru aja, itu guru levelnya di atas, kita murid kada usah memberi contoh. Ada tahan lagi hati. Amun sudah wali, ayo jangan menunggu kita yang wala ini kada usah gin. Buktinya ada kena yang mengomen yang kada bagus tuh, lalu sarika tuh sangkal, nah ngapain tuh? Ya kalau ini kada usah. Bila ada kena mengomen bagus buat tambah berbunga-bunga hati, nah berarti wala kita nih ngarannya. Ada usah. Amun kita misalnya imbas sembahyang subuh keliling kemana-mana, dipoto lalu diupload, nah walaupun pina bagus tujuannya supaya menghuluakan orang ya Allah. Nah tapi kedudukan kita belum sampai di situ, belum di wilayah menghuluakan orang. Lebih baik kita membujurkan hati, menjaga amal supaya jangan sampai hilang pahalanya. Nah kayak itu orang bahari itu pian kayak guru sekumpul hendak tulak ke hutan sini hendak beramal, kada tahu orang yang dibawa senapang ya kalau paunjunan, kisah maunjun, kisah baburo, kada ada yang bakal kalinah nang kayak itu supaya orang melihat bahwa aku ini itu segala macam, kada ada. Nah jadi banyak contoh-contoh ulama bahari itu yang harus kita tiru, yang kita turuti. Nah, jangan sampai kita tadi mahayabang keluar dari jalur yang sebujur-bujurnya.
Jadi nyatakan itulah kita nih misalnya berfoto lawan ulama kalau siapakah, simpan untuk pribadi kita aja. Di hati guru-guru kita adalah yang berfoto kayak itu. Pengen melihatlah suah guru Juhdi mau foto sidin. Ada suah, itulah akhlak guru sakumpul. Berfoto lawan ulama sidin kada suah. Mun orang raja kayak orang mano, mun sidin kada. Nah, itu yang ditiru. Jangan hendak mana nampayakan kisah diri, kada ada seorang berkisah apa ditampayakan. Memberi supan. Sudah kada bungas. Tidak lain adalah dari sebab, ada sebabnya, dan dorongan. Nah, yang betapa tampai itu dorongan untuk menunjuki, maksudnya diperlihatkan kepada orang lain. Nah ya, kalau sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan. Nah, memperlihatkan ke orang menghilangkan pahala amalan kita. Padahal Nabi memadahi sudah bilainya bersedekah tangan kanan, tangan kiri kada tahu. Maka itu dalam pagar bahari guru besar, jangan kada sidin meninggal hanya tahu bahwa sidin sekarang yang bersedekah tiap bulan. Hari-hari sidin andak di muka muhar lawang nena sembako bertulisan sagan pian jelai. Dapat yang sang fakir miskin yang dalam pagar itu banyak dapat sejahtera. Mbah sidin meninggal kada ada lagi yang matahari, hanya orang tahu sidin kasakalinya. Nah itu yang bujur. Kalau orang-orang wali pasan ini bila sudah aku meninggal hanya kisahkan, mun aku masih hidup berdiam ya. Sebab bila sudah sidin meninggal mati, napa lagi orang mati yuk. Kada ada anak berkisah ria, mun orang mati ria pocong nernya. Ya kalau. Nah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar fayaqulu ya rab ustushhidu bisabilik fayaqulu Allah ta'ala bal aradta ayyuqala fulan suja' wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Nah artinya sesungguhnya ada orang yang mati syahid, orang yang mati syahid yang akan dilemparkan ke dalam api neraka, padahal sambatannya mati syahid tapi hendak dilempar ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu si orang yang hendak dilempar tadi, yang merasainya mati syahid tadi, heran, protes dan mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala sambil berkata, jadi malaikat hendak melemparnya ke dalam api neraka sedangkan inya merasa mati syahid karena ini berjuang bang, mati terbunuh bang dalam peperangan nih. Jadi ujarnya, wahai Tuhanku, nah bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu, berperang nih tang ting jalan antara pedang yang kalau berhari mati. Nah lalu Allah Ta'ala menjawab, tidak ya Allah Ta'ala, nyawa mati syahid dalam pandangan manusia. Nah mati syahid dalam pandangan manusia, hati-hati, yang kita cari ini pandangan Allah. Sebenarnya engkau, ujar Allah Ta'ala nih, sanggup mati syahid, mau mati syahid, mahakuni mati syahid, supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani. Ambil ke parang, terjun ke medan perang, tok kayak Brahma Kumbara itu bang kisahnya nih. Nah supaya apa? Supaya engkau dipadahkan pemberani. Dan telah pula dikatakan orang demikian kepadamu. Nah ternyata kehendakmu itu kabul. Orang bertahan, masyarakat melihat memadahkan engkau suja, seorang pemberani. Nah kabul sudah hajatmu ya Tuhan, itu bang yang kamu terima. Kamu hendak supaya dipadahkan pemberani, itu bang yang kamu terima. Kada lagi di akhirat, maka itulah ganjaranmu ya Tuhan. Kada lagi lain dari itu. Mun surga kada ada. Nah jadi banyak yang kita pandang, kita ini takutan kan lokopina kita ini dipandang orang model kayak ahli ibadah, sekalinya Allah memandang kita ahli maksiat. Nah itu kita takutan. Jaga pandangan Allah itu lebih utama daripada menjaga pandangan makhluk. Masalah ujar wahin apa nih, jaim ka jaga imis kat orang makhluk, orang nabi haji menilai nya kadang beri pahala juga yang seorang paling menilai menyambat kita pang bah kita doakan yang sudah
kada tapi mau usah malihati pamandiran makhluk, pandangan makhluk, yang penting yang kita gawe kada salah, selesai. Maka itu begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim. Nah sama orang yang haji, punya anak menuntut ilmu supaya dipadahakan alim aja, ingat situ aja. Nya bahaji supaya dipadahakan bebuat bertambah haji. Masalahnya kada kurang keren kalau kada bebuat haji. Narannya adol, maaf lah kebetulan sama. Mun dikiau adol aja asa kada puas. Bakarinah supaya dikiau haji. Tapi imbah datang bahaji, kada dikiau haji, sarik sidin. Ungol aja sidin. Aku tohok mengumpulkan duit supaya bahaji, imbah datang bahaji, tatap mulai kaya bahari juga mengiau adol-dol-dol juga. Tambahi pang haji aja sidin kan, misal nih. Ini kada usah. Qari itu juga yang mereka itu riya pada amalannya. Jadi bila kita yang hendak dilihat riya. Kalau kita kada hendak dilihat tapi orang yang melihat, itu kada riya. Itu pun bisa juga riya itu datang di pertengahan. Paham lah pian? Asalnya kita kada hendak minta lihat. Kada hendak asalnya. Sekalinya ada orang melihat timbul berbunga-bunga, nah berarti riyanya datang berdudi. Han ya kalau ngalih benar. Bisa juga riya itu datang sudah terjadi, tuntung sudah gawian amalnya, riyanya datang berdudi bisa. Nah makanya pembahasannya ini luas masalah riya ini. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub ini cikal bakal takabur. Jadi ujub mun digaganalakan dilihatakan jadi takabur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Kada kawa juga harus kumpul kecuali belajar sifat 20 hanya kawa hilang ujub, kada kawa. Belajar fikih aja kada kawa juga, belajar tasawuf bisa kada kawa juga kecuali sifat 20 dulu paham hanya hilang ujub ini. Karena ujub ini bibitnya ada dua rasa di hati yang sifatnya asalnya manusiawi, tapi bila dilihatakan jadi terlarang dua rasa itu. Nah pertama rasa kawa, yang kedua rasa beisi. Rasa kawa dan rasa beisi asal mulanya manusiawi. Arti manusiawi itu itulah kita. Tapi mun rasa kawa rasa beisi kada dididik, timbul karena anggapan di hati yang anggapan di hati itu jadi penyakit yang disebut ujub. Datang dari mana? Dari dua rasa yang kada terdidik ini nih. Rasa kawa, rasa baisi. Apa itu? Rasa baisi kelebihan, rasa baisi kebaikan. Nah sudah masuk ujub itu sudah. Harau gara-gara kada dididik yang dua rasa di hati tadi. Kayak pacaran mendidiknya ya tadi memang kata kawa kada belajar kita. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan. Nah kalau kita masih memandang diri kita kawa dan beisi, masih manusiawi. Tapi kalau sudah memandang diri kita beisi kelebihan dan kemuliaan karena kawa dan beisi, nah ini yang disebut ujub. Pahamilah. Maka bila sudah memandang diri ada beisi kemuliaan, itu muhbit li thawabil amal, menggugurkan pahala beramal. Kalau kita masih memandang aku kawa aku besi, itu separuh amal aja pahalanya hilang. Kenapa aja hilangnya? Maka masih manusiawi karena masih bungul kada belajar. Jadi hilang separuh. Tapi kalau sudah aku besi kemuliaan, aku besi kebaikan, aku wajar dihormati, aku wajar dimuliakan, nah itu sudah hilang pahalanya sudah. Seberataan tadi. Jadi ada pandangan kemuliaan dan kebesaran. Nah, waktu melihat diri seorang dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Nah, ini ujub yang paling parah lagi. Sudah ke orang imbasnya memandang orang hina, tak bandingnya kita. Dan alamat yang nampak, ciri yang nampak bahwa orang itu sudah nyata ujubnya, kita nih sudah nampak ujubnya, yaitu kelihatan pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini, aku nang kaya itu. Nah
Bisa aja kata-kata aku nang kayak ini berupa mau upload di foto di Facebook, sama nang itu mengatakan aku nang kayak ini tapi secara hal kita. Aku begini seperti perkataan. Nah, jadi aku begini, aku nang kayak ini, maksudnya aku ini. Itu seperti perkataan iblis kepada Allah Ta'ala. Ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jar Allah, kenapa nyawa kada mau sujud? Ulun Tuhannya ini. Nah, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu jawaban iblis nih. Aku lebih baik daripada si Adam, karena engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Ini jawaban iblis. Kita nih tuh yang tak biasa bakupiyah, batapi, bagamis, duduk yang biasa di muka harus terhormat misalnya lah. Coba kan Bang bersalawar katuk ke pasar atau ke mana kah, ke tempat orang banyak salawar katuk biasa aja, baju kaos biasa, tulis di sini slang tulisannya. Kalau usaha bakupiyah coba akan naik ke masjid ketahuan di situ yang asusupan kata kita. Nah, berarti biasanya rasa hendak dihormati orang tuh biasanya kalau ada rasa supan. Nah, berarti selama ini gamis yang kita pakai itu menambah penyakit hati kita aja. Nah, tapi jangan diamalkan Bang terus-terusan kayak itulah. Yang kita hendak mengetahui hati kita ini wayah ke masjid itu tuh riya kah kadakah? Coba kan Bang masjid cuma jangan selawar handap, selawar tertutup juga di tuhutnya, cuma selawar katuk pamburuknya pilih, coba kan pakai dulu sekali marun mencobakan. Bila kita wayah berbaju bagus ke masjid dengan wayah dalam keadaan berbaju biasa yang seraba minim ya, kalau tertutup aurat jopang cuma kan baju kaos segala macam biasa bakopiyah kada rasa hati itu kurang lebih sama, kada perbedaan. Nah, berarti pian tuh insya Allah bisa wali kutub sok. Insya Allah kada apa-apa narannya, kada ada perbedaan hati. Nah, paham pian lah. Nah, coba akan kayak itu sekali. Kemana pian rajinnya orang hormati biasanya yang pengen ketujuh bagaimana segala macam, coba kan ke situ, tapi jangan di sinilah. Sana Nur Islam sana lah. Nah, mencoba mengetahui hatiku ini. Nah, jangan-jangan aku ini selama ini yang berapi-rapi pakaian, jangan-jangan ada unsur riaknya, ada unsur ujubnya. Coba kan berbalikannya. Nah, kayak itu. Kalau membaca kitab bersalah qasairiyah, bahkan di situ dipadahkan ada yang sengaja kisah mencuntan. Maka di pasar, tapi ini jangan turuti Bang, ini contoh aja tuh. Di pasar, kita orang terkenal wali Allah Ta'ala. Nah, lalu sini kisah mencuntan, pada kisahnya dikuriai orang maling, apa ada pada dipukuli orang di pasar. Lalu disambati orang akhirnya, oh maling Bang, ninto sekalinya pindah masjid dulu mah kopi ya ke masjid pindah hari-hari sekalinya maling. Nah, kawak ada kita manahani rasa yang dahulu ketujuh dimuliakan dihormati, sekarang orang menghinakan, ada kadar rasa perbedaan. Nah, tapi ini ekstrim Bang lah, jangan dituruti. Cuma kita tahu tuh orang bahari nang kayak itu hendak tahu aku nih menuntut kemuliaan dari makhlukkah atau kayak apakah dalam ibadah aku ini nah. Karena kita ini sudah tak biasa mencitrakan baik kepada makhluk. Ini yang salahnya. Harusnya mencitrakan baik dalam pandangan Allah. Makhluk menggiringnya kita. Maka itu citra itu dalam pandangan Allah yang baik. Tapi kalau citra di belakang raya kada lagi citra ya lah. Itu lebih citra lah gitu. Ada dulu nanya citra lah bahari di belakang raya lah. Sudah ada lagi tuh. Nah, sekurang-kurangnya aduh kita tadi menuruti ekstrem ini kadusah menuruti gitu. Sekurang-kurangnya bila kita hendak berbaju kah, beramal kah, berpakaian kah, apakah perbuatan kita, jangan katuju dilihati makhluk gitu aja tuh. Jangan katuju. Masalah kaina makhluk melihat itu kada kawai.
Nah, itu. Dan alamat yang zahir, yang nyata kelihatan bagi orang yang ujub itu ketika di dalam majelis orang terkumpulan banyak di situ, alamat yang nyata ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya. Arti mengangkatkan dirinya tadi maksudnya katuju tampil. Nah, mengangkatkan dirinya itu katuju jaka ibarat duduk kada mau yang bina dibuncu-buncu, yang biasa-biasa aja, hendak yang di muka terus misalnya, hendak yang kayak dimuliakan orang ya terus. Nah, katuju mengangkatkan dirinya, memuliakan dirinya dan menganggapnya lebih pandai daripada orang lain, dan ia suka menunjulkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Nah, ini ciri orang yang ujub. Dan orang yang takabur itu, takabur dah sanak oleh ujub kakak Tuhan, itu tidak senang apabila ia diberi nasihat. Kada katuju, kehendaknya inya yang memberi nasihat. Dan sangatlah kasar bahasanya kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Nyaman ini ya, kayak hendak hidup nyaman, kada bersembahyangan ya. Makanya tang orang banyak supan, kasihan orang supan situ tang orang banyak. Bujur ya kata-katanya, cuma di situ tersusup rasa seorang mulia menganggap yang dipadahi tadi hina, itu kada bagus. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Nah, walaupun kata-katanya kata-kata nasihat, nyawan inilah sembahyang, jangan pindah pangulir sembahyang. Nah, bagus kata-kata tuh, bagus. Tapi kalau didasari sifat seorang tak bagus pada inya, nah itu ujub tuh, hati-hati. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenar-benar baik ialah orang yang baik di sisi Allah. Nah, dan masalah ini tidak ada siapapun yang mengetahui. Siapa yang tahu yang paling bagus di sisi Allah? Kita ada tahu. Karena ia terta'alluq, orang yang paling baik di sisi Allah itu berhubungan kepada khatimah umur seseorang. Artinya di ujung tuh, nah kita kada tahu siapa yang husnul khatimah, siapa yang su'ul khatimah, kita kada tahu. Jangan-jangan orang yang kita anggap pengulir beribadah ninya husnul khatimah, kita yang rajin beribadah ini su'ul khatimah, bisa kada tahu kita. Maka etikadmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik dari orang lain adalah dari sebab kejahilanmu semata-mata. Nah, jadi nangka ini lah. Kalau kita menganggap diri kita tak baik pada orang, lalu kita memadahi orang, nangka ini nah supaya baik, itu ujub, walaupun berbaju atau berlapis lawan kata-kata yang baik, tapi di dalamnya mengandung ujub. Ciri orang ujub sini pada akan tadi katuju menunjulkan diri, katuju supaya orang memperhatikan inya, itu ciri orang ujub. Nah, ada juga sebaliknya. Hati-hati pian lah, makanya ilmu ini luas benar. Nah, ampih pulang pian katuju duduk di muka ampih, menunjukkan diri ampih. Pokoknya bila sekali datang di masjid itu langsung pian duduk di muara lawang pulang, parak sandal. Jadi kau muar menghalangi orang jalan ya. Jika ini bungul benar ini, kenapa duduk muara lawang? Kada aku mamalahkan supaya menghinakan diri aja. Nah, kada kayak itu maksudnya. Senangnya hati hendak menimbulkan dirinya, itu yang dilarang. Sebenarnya bukan urusan masalah burit sebenarnya. Urusan burit di mana aja duduk tuh kada masalah. Hati yang burit nih katuju duduk di tempat mulia itu yang kada bagus. Supaya orang memuliakan lalu duduk di sini, nah itu kada bagus. Nah, hatinya, nah itu bukan duduknya sebenarnya permasalahan. Jadi duduk parak sandal di masjid nih, padahal banyak kayak puang di muka itu. Takut nih orang, kenapa pinduk sini acil ya? Kada jaku tawadu naham ya. Nah itu yang sombong tak? Mengaku tawadu ini yang sombong, makanya belajar bujur-bujur ya kata kawai dengaran. Jadi merasa seorang bisa sifat tawadu itu yang sombong. Hati-hati.
Selama kita belum nahap dan belum paham sifat 20, kadakawa kita memujurakan yang mana yang bujur-bujur tawadu, yang mana yang bujur-bujur ria, kadakawa kita memahami lah. Nah itu jadi jadi guru bahari lah, ada orang yang ketujuh di muka padahal ini yang tawadu. Ketujuh itu maksudnya bukan sidin ketujuh, coba duduknya nih sidin di situ terus. Mun hati sidin kan tidak ada urusan ketujuh atau kada ketujuh. Nah, ada juga orang tuh melihat kita duduknya misalnya yang di parak sandal tadi di bawah pohon. Nah, bahkan pada aku tawadun hamja. Padahal aku pang yang patutnya duduk di sana tuh aja. Nah, begini ini ini asli sombong. Padahal orang yang nangkai itu yang sebenarnya sombong. Nah, jadi ini perkaranya halus benarlah, sulit membedakan kecuali yang diberi Allah petunjuk. Dan orang yang takabur sudah lah, mana tadi? Kadada kawa kita tahu apakah orang itu mulia di sisi Allah atau kada. Karena pengetahuan orang itu mulia atau kada karena di ujung husnul khotimah kah orang nintu, suul khotimah kah orang nintu. Nah, jadi bagus saya kita tuh berpikir melihat diri kita misalnya ahli ibadah atau tujuan menuntut ilmu, jangan pina talalu bangga lawan diri. Siapa tahu aku suul khotimah, tapi naudzubillah min dzalik bang nintu ya kalau kita berdua kada hendak kayak itu berdua husnul khotimah juga. Nah itu bang melihat orang pina pengulir beribadah, pengulir menuntut ilmu, siapa tahunya husnul khotimah. Kedepannya kita kada tahu kedepannya tuh nah perjalanan kedepannya kita kada tahu. Bayinya bertaubat diterima Tuhan taubatnya nya bujur-bujur taubat mati husnul khotimah tuh. Termasuk melihat orang yang kada beragama kada seagama lawan kita kayak itu juga kada boleh kita langsung mancap orang tuh neraka wara kada boleh itu. Kada tahu kita ujungnya tuh kada tahu. Maka etikadmu di dalam hatimu, keyakinanmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah dari sebab kejahilanmu semata-mata. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada engkau. Nah, dan mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Jadi bila melihat orang tuh tak bagus pada kita, anta khairun minni, anta afdalu minni, pian lebih baik dari ulun. Buktinya makanya kita tuh disuruh ibaratnya tuh bepian orangnya kalau biarkan anak-anak siapa tahu orang tadi bukannya siapa tahu lagi itu kita menganggapnya inya tuh tak afdal daripada kita. Jika engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka engkau berkata di dalam hatimu, anak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sedangkan aku yang sudah Tuhan ini banyak berbuat maksiat, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Nah itu alasannya. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata orang ini menyembah Allah Ta'ala lebih dahulu daripada aku, tak banyaknya ibadah tatuha bang, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata orang yang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku. Ia banyak paham ilmu seorang kada, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepada martabat itu, dan ia mengetahui perkara-perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengan dia. Maka kada apa-apa aja ujar kita nyata terbagus sidin. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil bang, maka hendaklah engkau berkata orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan kejahilannya. Inya berbuat maksiat memang wajar, inya kada tahu pang bahwa itu maksiat. Tetapi aku pang mengerjakan maksiat beserta dalam keadaan diriku dengan ilmuku. Aku ini menggawe maksiat, aku tahu bahwa itu maksiat. Bisa tagancang malaikat mencatuk aku pada mencatuk inya, karena aku menggawe maksiat dalam keadaan aku tahu ilmunya. Sedangkan inya menggawe maksiat inya dalam keadaan jahil. Nah, maka Allah Ta'ala akan berhujjah ke atas diriku. Jadi Allah Ta'ala betap kita nih bermaksiat tahu bahwa itu salah. Orang tuh bermaksiat kada tahu bahwa salah di hadapan ke Tuhan
ya Tuhan inya kada tahu nyawa tahu apa. Nah itu maksud Allah Ta'ala berhujjah nih nah atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana akhir kehidupanku ini. Nah itu jadi hati-hati kita, ada tahu kita nih husnul khatimah kah, saul khatimah kah. Makanya kita berdoa tuh 5 waktu tuh jangan ketinggalan, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Waktu itu kita harus ada kesadaran hinanya diri kita di hadapan Allah. Mun Allah kada memberi husnul khatimah, apa mau dikata? Nah, karena kita sudah pindah do Allah yang bersifat yang ke-21 yais. Amal ibadah kita yang banyak secara hakikat lah ada sanggup malubi Allah Ta'ala. Ibadah kita yang banyak, kebaikan kita di dunia yang banyak, seumur hidup kita kada pernah maksiat, kebaikan jadi gawi, kada pernah sanggup menukari surga. Maka surga dan kenikmatan murni rahmat Allah, bukan karena hasil kita bukan karena hasil ibadah kita tuh kada. Nah jadi maka kita minta husnul khotimah lawan Tuhan, ya Allah biha ya Allah biha itu. Dan aku belum tahu bagaimana akhir kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi. Boleh jadi ia nanti masuk Islam, lalu ia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah. Nah, mati dalam keadaan yang baik dan beriman. Dan dengan sebab dia masuk Islam, maka ia telah keluar dari dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut dari adunan roti. Nah, sedangkan aku wal'iyadu billah, tapi kita tetap beriman Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Nah boleh jadi nah, supaya kita jangan sombong ya Allah, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi orang yang kafir, boleh jadi nangka itu, dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khotimah. Nah tapi na'udzubillahi min dzalik ya Allah nangka itu. Nah na'udzubillah, cuma pernah terjadi ya dalam kitab nangka itu, pernah terjadi, ada sejarahnya itu nah. Yang ulama besar, muridnya banyak ribuan, bahkan muridnya itu duduk sakilan pada tanah tarabang. Muridnya tuh lagi gurunya kada duduk di tanah lagi, sekali meninggal su'ul khotimah. Nah, kenapa aja sampai kayak itu aja? Itu bang tadi alasannya karena kada ingat minta husnul khotimah lawan Tuhan. Tak pandang seorang ahli ibadah, bang sudah ilmu banyak, amal banyak, rasa yakinnya sudah surga ampunnya. Padahal jangan minta lawan Allah husnul khotimah, yaitu nah kalau kita diakhiri dengan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan yang jahat, maka tuh kita kada tahu keadaan itu. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan disiksa dalam api neraka. Nah wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Nah jadilah kayak inilah orang-orang yang kada Islam tuh agamanya, bila ini masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, dosa-dosanya yang bahari-bahari yang 50 tahun misalnya umur sidin yang ke 50 tahun itu dihapus Tuhan, nya tuh bersih tuh, jadi mulai nol pulang biasa. Nah, asal mengucap 2 kalimat syahadat ya kada perlu beristighfar lah, mengucap 2 kalimat syahadat ya habis dosanya yang 50 tahun tadi. Nah kayak bayi yang hanyar lahir aja sebenarnya, mati sekalinya pulang pada surga menghadang. Nah jadi hati-hati benar, makanya julun dipadahkan ada kalau yang kisah yang orang yang maulah bom, merakit bom batu di andaknya di padang orang kafir meledak. Nah maka orangnya bajanggut, bagamis, basurban yang mandak bom ini nih. Nah, maka berkuriak-kuriak pulang mati, tempat juga orang mandak bom itu mati, dipadahkan mati syahid lah nintu, jadi betul mati syahid lah, julun lain mati sakit, kalau mati syahid bang nintu. Itu gawian iblis, jadi hati-hati pin lah. Biar orangnya bagamis, biar titik 3 di sini nah titik 3 nah, ada 2 lagi 1 3 di sini, bajanggut, bagamis, belilit sorban, tapi gawiannya membunuh, kada jago membunuh orang kafir aja, itu yang kada boleh. Gawiannya sama dengan gawian iblis, nyamannya masuk neraka aja, itulah tujuan iblis. Iblis ini kenapa minta panjangkan umur seumur dunia supaya kita hamba-hamba Allah bertani masuk neraka. Nah kalau kita langsung membunuh supaya masuk neraka, apa bedanya dengan iblis? Malah nyawa iblis beikung naranya kayak itu. Hah? Maka bangga benar yang buah anak buahnya, Allahu Akbar, Allah Akbar, ujar bongol jalan ini. Hati-hati kita pian lah, jangan sembarang Allah Akbar, Allahu Akbar, tapi gawian menempelin orang Allah Akbar, Allah Akbar apa?
Ini hati-hati beban generasi muda ini, nah hati-hati benar, mudah benar tahu umpatan kayak itu. Bunjuk rasa lah apalah, oh hancur. Kalimat Allah Akbar. Hati-hati. Lubang mendengar pengajian-pengajian ujung-ujungnya kan belajar bola bom, jangan umpatan. Ada usah. Kita tuh membom hari-harinya sudah tuh. Ada usah nang itu. Wallahu a'lam. Insyaallah disambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم